adalah berusia sekurang-kurangnya 40 tahun. Bahwa dari banyaknya permohonan pengujian norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 sebagaimana diuraikan terdahulu, alternatif terhadap syarat usia calon presiden dan wakil presiden dalam norma akuo dapat diterima oleh karena syarat usia calon presiden di Indonesia bervariasi antara berusia 30 tahun, 35 tahun, dan 40 tahun. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pilkada dan perubahan seterusnya, dalam pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang Pilkada dinyatakan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Berkenaan dengan batas usia kepala daerah tersebut, Mahkamah pada pokoknya telah menegaskan bahwa penentuan usia yang berbeda-beda merupakan kebutuhan objektif bagi jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, karena kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutan pun berbeda-beda. Sehingga mungkin saja batas usia minimum bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan atau kegiatan pemerintahan itu diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Vide putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15 dan seterusnya 2007. Hal ini ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 58 dan seterusnya 2019. Selanjutnya, jika dikaitkan dengan pengaturan dalam undang-undang sebelum berlakunya norma akuo, pasal 6 huruf Q Undang-Undang 23 2003 dan pasal 5 huruf O Undang-Undang 42 2008, calon presiden dan atau wakil presiden ditentukan berusia sekurang-kurangnya 35 tahun. Dengan demikian, dalam batas penalaran yang wajar, oleh karena Undang-Undang Pilkada masih berlaku secara hukum positif, maka syarat usia calon presiden dan wakil presiden dalam norma akuo dapat disimpangi sejauh lebih tinggi dari syarat minimal usia calon gubernur dalam Undang-Undang Pilkada dan tidak lebih rendah dari batas usia 35 tahun. Bahwa selain kebijakan hukum terbuka terkait usia pada jabatan publik yang selama ini tidak pernah disimpangi, Mahkamah juga sampai saat ini tetap konsisten berpendirian untuk tidak memasuki wilayah kebijakan pidana atau politik hukum pidana, kriminal polisi. Terlebih hal demikian telah ditegaskan dalam sejumlah putusan, antara lain putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 dan seterusnya 2006, yang pada pokoknya menyatakan menyangkut norma hukum pidana, Mahkamah dituntut untuk tidak boleh memasuki wilayah kebijakan pidana atau politik hukum pidana, kriminal polisi. Pengujian undang-undang yang pada pokoknya berisikan permohonan kriminalisasi maupun dekriminalisasi terhadap perbuatan tertentu tidak dapat dilakukan oleh Mahkamah, karena hal itu merupakan salah satu bentuk pembatasan hak dan kebebasan seseorang, di mana pembatasan demikian sesuai dengan pasal 28J ayat 2 UUD 1945 adalah kewenangan eksklusif pembuat undang-undang. Berkenaan dengan kebijakan pidana, ternyata dari undang-undang yang pernah dibatalkan secara keseluruhan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, Mahkamah secara tidak langsung telah turut membatalkan ketentuan pidana yang termuat di dalamnya. Contoh, bab 15 ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang ketenaga listrikan dan bab 16 ketentuan pidana dalam Undang-Undang 7 2004 tentang sumber daya air. Bahwa dengan mempertimbangkan bonus demografi Indonesia di mana jumlah usia muda sangat banyak, perlu kiranya memberi ruang bagi generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan. Terlebih ada gejala pembentuk undang-undang yang menaikkan usia untuk menduduki jabatan-jabatan publik tertentu, seperti syarat usia hakim konstitusi dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Demikian pula syarat usia presiden dan wakil presiden yang dinaikkan dari semula berusia 30 tahun menjadi 35 tahun dan kini 40 tahun sebagaimana dalam Undang-Undang Akuo. Kenaikan syarat usia tersebut tidak saja membatasi ruang gerak generasi muda untuk ikut berperan dalam pemerintahan, tetapi juga secara tidak langsung menempatkan generasi muda sebagai objek. Gejala ini dikenal dengan sebutan gerontokrasi, di mana pemerintahan dikendalikan oleh orang-orang tua dengan membatasi akses untuk orang-orang muda untuk memimpin. Ciri utama dalam kepemimpinan dalam gerontokrasi adalah konservatif, lamban dan kaku yang tidak sesuai dengan jiwa kaum muda yang lebih dinamis. Bahwa penentuan usia untuk mengembangkan tanggung jawab dalam menduduki setiap jabatan publik tidak selalu sama, karena setiap jabatan mempunyai karakter khusus, sehingga perlu dilakukan kajian secara komprehensif dari berbagai aspek antara lain psikologi, antropologi, sosiologi, dan lainnya. Lagi pula dalam pertimbangan hukum subparagraf 3.18.2 dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29 dan seterusnya 2003 yang diucapkan sebelumnya dianggap dibacakan. Dari kutipan pertimbangan hukum di atas menunjukkan bahwa pengaturan mengenai syarat calon presiden dan wakil presiden didelegasikan untuk diatur dengan atau dalam undang-undang agar pembahasannya lebih mendalam dan komprehensif. Bahwa setelah pemilu 2019 ada keinginan sejumlah stakeholder termasuk pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang 7 2017. Namun pada tahun 2020 DPR dan Presiden bersepakat untuk menghentikan pembahasan perubahan Undang-Undang 7 2017. Sehingga sebagai konsekuensinya Undang-Undang Akuo tetap dijadikan rujukan kerangka hukum dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Ketika akan dan sedang berjalan tahapan pemilu 2024, terdapat sejumlah permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan beberapa substansi dalam Undang-Undang Akuo, antara lain presidensial threshold, sistem proporsional terbuka, dan usia calon presiden dan wakil presiden. Dengan banyaknya permohonan pengujian Undang-Undang 7 2017 ke Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, the guardian of the Constitution, Mahkamah harus mampu mencermati kebutuhan hukum masyarakat dengan terus menggali nilai-nilai konstitusi yang hidup di tengah masyarakat, living of the Constitution. Banyak permohonan Undang-Undang 7 2017 menjadi sinyal bagi pembentuk undang-undang agar segera dilakukan perbaikan kembali atas sejumlah substansi Undang-Undang Akuo secara komprehensif. Bahwa pemohon dalam permohonan perkara nomor 51 dan seterusnya 2023 dan para pemohon dalam perkara 55 dan seterusnya 2023 memiliki kesamaan dalam petitum yang pada pokoknya memohon agar norma Akuo dimanai berusia paling rendah 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara. Mana penyelenggara negara sangat luas, meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang dalam pengisian jabatan penyelenggara negara dapat dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung atau elected official maupun tidak langsung, sehingga menyulitkan untuk memahami maksud dari kedua permohonan tersebut untuk dikabulkan. Sedangkan dalam permohonan Akuo, petitum pemohon meminta agar norma Akuo dimanai atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Petitum demikian sangat spesifik untuk jabatan kepala daerah yang memiliki kesamaan dengan pengisian jabatan presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, sehingga mudah dimengerti. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, saya berpendapat pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 bertentangan dengan Undang-Undang 45 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimanai berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia. Selanjutnya 4 hakim yang berbeda pendapat, dissenting opinion. Yang pertama, Yang Mulia Pak Wahidudin Adams, dipersilakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Menimbang bahwa setelah mencermati pokok-pokok serta esensi, khususnya petitum permohonan, termasuk berbagai aspek serta dinamika yang saya anggap relevan dan signifikan dalam persidangan seluruh perkara, permohonan pengujian material pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang-undang. Undang-Undang Akwo terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, UUD NRI tahun 1945. Tibalah saya pada kesimpulan bahwa inti persoalan dari persidangan seluruh perkara ini awalnya adalah keinginan pemohon agar preferensi rencana pilihan politiknya dalam pemilihan umum, kasus quo pemilihan umum presiden dan wakil presiden tidak menjadi terhalang atau terlanggar karena keberlakuan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Akwo yang mengatur salah satu syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden yakni berusia paling rendah 40 tahun. Menimbang bahwa pemohon dalam salah satu petitum permohonannya memohon kepada mahkamah untuk menyatakan norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang Akwo sepanjang perasa berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Terhadap petitum ini, saya meyakini orientasi utama pemohon tidak lagi terbatas pada batas usia minimal, melainkan agar terdapat alternatif bahkan pengecualian terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Akwo berupa pemaknaan atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Petitum ini dalam keyakinan saya seharusnya secara yuridis dan teknikalitas sangatlah sederhana untuk diputus oleh mahkamah, tetapi seolah-olah menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari terlalu besarnya dosis penggunaan aspek-aspek non-yuridis yang secara kontekstual sulit dipungkiri, sangat menyelimuti dinamika persidangan terhadap perkara ini. Menimbang bahwa salah satu syarat yang tidak ada, conditio sine qua non, dalam rangka menjamin terwujudnya keberlangsungan prinsip supremasi konstitusi serta prinsip penyelenggaraan negara demokratis yang konstitusional democratic state, khususnya di Indonesia, adalah terdapatnya jaminan kemerdekaan bagi cabang serta pelaku kekuasaan kehakiman, judicial independence, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pida pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sifat merdeka, independen yang disematkan secara spesifik oleh Undang-Undang Dasar 1945 hanya kepada kekuasaan kehakiman ini di Indonesia setidaknya merefleksikan beberapa hal krusial. Pertama, sebagai upaya untuk mewujudkan kesadaran public awareness bahwa kata merdeka dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sejatinya merupakan kondisi yang harus senantiasa diraih, dipertahankan dan dikembangkan sebagai tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa, tidak hanya kekuasaan kehakiman, karena kemerdekaan dalam bentuk apapun tidak akan pernah dapat diwujudkan apabila hanya mengandalkan kesadaran dan atau peran dari salah satu pihak, individu atau institusi saja. Kedua, sebagai pengingat bagi cabang dan pelaku kekuasaan kehakiman itu sendiri, reminder bahwa sifat merdeka dari kekuasaan itu harus senantiasa dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, judicial accountability, baik berupa kemerdekaan untuk melakukan sesuatu, the do's, dan yang secara manusia relatif lebih mudah untuk lakukan, maupun berupa kemerdekaan untuk tidak melakukan sesuatu, the don'ts, yang secara manusiawi memang relatif
lebih sulit untuk dilakukan. Menimbang bahawa jika permohonan pemohon, khususnya karakter petitumnya, disikapi secara jernih, tulus dan sungguh-sungguh, maka saya meyakini pemohon berharap agar Mahkamah mengubah tafsir atas pasal 169 huruf Q Undang-Undang Akuo secara bersyarat sehingga secara konstitusional menjadi dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Berdasarkan karakter petitum dalam permohonan ini, saya telah berupaya secara keras untuk meyakini Mahkamah agar pertimbangan serta pilihan sikapnya dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini seharusnya lebih berfokus pada konsepsi kemerdekaan kekuasaan kehakiman untuk tidak melakukan sesuatu, judicial restraint. Menimbang bahawa pasal 169 huruf Q Undang-Undang Akuo mengatur salah satu persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden di Indonesia yakni berupa batasan usia. Pada berbagai praktik di banyak negara dan secara historik di Indonesia, pengaturan mengenai syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden khususnya berupa batasan usia sangat lazim dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Sebab jabatan presiden dan wakil presiden secara esensial sangatlah berbeda dengan jabatan raja, ratu, sultan, kaisar dan lain sebagainya yang umumnya dapat diangkat pada berapapun usia mereka karena basis justifikasi dan atau legalitas kepemimpinan mereka secara teoretik dan empirik didasarkan pada konsep garis keturunan atau genealogis dan bukan berbasis pada terdapatnya tingkat kemampuan dan atau pengalaman tertentu, ability and experiences dan atau konsensus nasional, national consensus yang umumnya diperoleh sebagai hasil seleksi dan eleksi dari proses politik yang spesifik dalam hal ini pemilihan umum general election sebagaimana yang selama ini menjadi salah satu ciri dan karakter umum serta konsekuensi dari pilihan bentuk negara republik pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Menimbang bahawa salah satu syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden khususnya berupa batasan usia umumnya baru menjadi bersifat sangat kompleks khususnya secara politik tatkala disematkan angka minimal dan atau maksimalnya secara spesifik. Dalam praktek umum, common practices di berbagai negara termasuk secara historik di Indonesia, pengaturan mengenai hal ini ada kalanya dilakukan berdasarkan pada serangkaian pertimbangan yang tulus dan jernih secara ex ante. Meskipun pengaturan mengenai hal-hal ini tidak jarang pula dilakukan secara ex post facto dan tendensius dalam rangka menjadikan atau menghalangi pihak tertentu untuk dapat dipilih menjadi presiden dan wakil presiden. Pada dan terhadap konteks inilah saya meyakini serta sekaligus mengafirmasi terdapatnya sebuah intensi bijaksana daripada penyusun perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang pada masanya tahun 1999 sampai 2002 telah berikhtiar serta berdialektika secara demokratis guna menghasilkan sebuah konsepsi pengaturan yang relatif dianggap terbaik hingga akhirnya mereka menghasilkan dua tipologi syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden di Indonesia. Pertama, syarat-syarat konstitusional pada pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan kedua, syarat-syarat yang dapat diatur lebih lanjut dengan undang-undang pada pasal 6 ayat 2 UUD 1945. Menimbang bahawa jika pasal 169 huruf Q Undang-Undang Akuo serta petitum permohonan dikaitkan dengan pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka setidaknya terdapat 3 persoalan krusial, yakni batasan usia, angka minimal tertentu, inkasu berusia paling rendah 40 tahun, atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Dalam pemahaman dan keyakinan saya, ketiga persoalan krusial ini secara tipologis dan terang benderang tidak termasuk sebagai syarat-syarat konstitusional bagi presiden dan wakil presiden berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Oleh karena itu, konstruksi pemahaman yang masih mungkin dapat dibangun dalam batas penilaian yang wajar adalah ketiga persoalan krusial ini secara tipologis merupakan pilihan-pilihan bentuk kebijakan hukum terbuka, open legal policy, yang dipercayakan oleh para penyusun perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 45 kepada pembentuk undang-undang untuk diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Berdasarkan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menimbang bahawa terhadap pilihan-pilihan bentuk kebijakan hukum terbuka, open legal policy, pembentuk undang-undang memang ada kalanya perlu dan bahkan harus dibatasi dalam rangka mewujudkan dan menjamin keberlangsungan prinsip supremasi konstitusi, supremacy of the constitution. Dalam beberapa putusan mahkamah terdahulu, setidaknya terdapat beberapa alasan pokok untuk menyatakan bahawa terdapat persoalan konstitusional dalam suatu atau beberapa norma undang-undang yang selama ini secara tipologis umumnya dianggap sebagai kebijakan hukum terbuka, open legal policy, pembentuk undang-undang, sehingga mahkamah memandang perlu untuk dan bahkan harus memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut antara lain apabila norma-norma tersebut dianggap melanggar moralitas sebagai ketidakadilan yang intolerabel, nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, tidak memenuhi rasa keadilan meskipun rumusannya memenuhi syarat prosedural, menimbulkan problematika kelembagaan, dalam kurung tidak dapat dilaksanakan, menghambat kinerja lembaga dan menyebabkan kebuntuan hukum, merupakan penyalahgunaan kewenangan, melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, determine the power, pembentukannya dilakukan secara sewenang-wenang, will occur, bertentangan dengan hak-hak politik serta bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Menimbang bahawa jika didasarkan pada berbagai preseden dalam beberapa putusan mahkamah terdahulu tersebut serta batas penilaian yang wajar, maka saya berpendirian hanya alasan bertentangan dengan hak politik serta bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat saja yang masih dapat dianggap ada relevansinya dengan konstitusionalitas pasal 169 huruf Q Undang-Undang Akuo serta tiga persoalan krusial dalam petitum permohonan, yakni batasan usia dan angka minimal tertentu inkasu berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Adapun terhadap alasan lainnya, saya berpendirian untuk tidak dipertimbangkan lebih lanjut kerana terlalu jauh dan bahkan nyaris sama sekali tidak ada relevansinya dengan konstitusionalitas pasal 169 huruf Q Undang-Undang Akuo serta tiga persoalan krusial dalam petitum permohonan pemohon. Menimbang bahawa jika permohonan pemohon, khususnya karakter petitumnya diperiksa, diahli dan diputus oleh mahkamah secara tulus, jernih dan sungguh-sungguh, maka saya meyakini pemohon sejatinya bukan semata-mata bermaksud agar hak politik pemohon untuk dapat dipilih menjadi calon presiden dan wakil presiden tidak menjadi terhalang atau terlanggar karena keberlakuan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Akuo, melainkan secara esensial lebih dan bahkan sangat nampak sebagai ikhtiar dan strategi pemohon agar hak politik pemohon untuk dapat memilih dalam pemilihan umum, kasuko pemilihan umum presiden dan wakil presiden tidak menjadi terhalang atau terlanggar hanya kerana subjek preferensi politik pemohon sebagaimana yang beberapa kali disebutkan dalam permohonan pemohon secara spesifik berkali-kali tidak memenuhi syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden berdasarkan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Akuo. Terhadap persoalan ini saya berpendirian bahawa ada atau tidaknya alternatif dan bahkan pengecualian terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Akuo dalam bentuk pemaknaan atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota secara konstitusional dan tipologi termasuk dalam kategori kebijakan hukum terbuka, open legal policy, pembentuk undang-undang untuk dapat diatur lebih lanjut dengan undang-undang berdasarkan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh kerana itu saya berpendapat sama sekali tidak terdapat persoalan konstitusionalitas apapun dalam konteks ini. Menimbang bahawa khusus pemaknaan berupa
atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Hal ini sebagaimana pula jika mahkamah menentukan batas usia minimal akan sangat kesulitan dan bahkan tidak akan mampu memberikan argumentasi dan justifikasi yang baik berdasarkan batas pelayanan yang wajar, sebab hal ini tetap menyisakan berbagai persoalan, antara lain dan khususnya pertanyaan publik, mengapa hanya kepala daerah, sehingga mahkamah in kasus sangat berpotensi besar dinilai oleh publik sedang memeriksa, mengadili dan memutus sebuah kasus konkret. Menimbang bahwa jika mahkamah memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai kebijakan hukum terbuka, open legal policy, pembentuk undang-undang, maka hak politik pemohon untuk dapat memilih dalam pemilihan umum, kasuko pemilihan umum presiden dan wakil presiden berdasarkan preferensi politiknya dan bahkan termasuk hak politik dari subjek preferensi politik pemohon untuk dapat dipilih menjadi calon presiden dan wakil presiden sama sekali tidak dihalangi ataupun dilanggar oleh mahkamah, melainkan hal ini secara konstitusional seharusnya terlebih dahulu disampaikan sebagai aspirasi oleh pemohon kepada pembentuk undang-undang sebagaimana syarat-syarat lainnya yang menjadi serangkaian norma dalam keseluruhan pasal 169 Undang-Undang Akuo. Terkait hal ini, saya tidak mendapat keterangan apapun sepanjang persidangan, khususnya mengenai telah dilakukan upaya maksimal bahawa aspirasi pemohon telah diperjuangkan sebelumnya kepada pembentuk undang-undang. Menimbang bahawa jika mahkamah mengabulkan permohonan ini, baik seluruhnya maupun sebagian, maka alternatif dan bahkan pengecualian pemaknaan terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Akuo berupa perasa atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota secara nyata menjadi satu-satunya syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden yang eksistensinya dibentuk oleh kekuasaan kehakiman atau yudikatif. Padahal syarat-syarat lainnya dalam bentuk keseluruhan pasal 169 Undang-Undang Akuo dibentuk oleh pembentuk undang-undang atau kekuasaan legislatif. Selain itu, hal ini secara sangat potensial dapat diaktifasi sebagai sebuah keuntungan yang dibuat secara sengaja atau privilege yang pada akhirnya menjadi sebuah kepastian hukum yang tidak adil sehingga bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menimbang bahawa jika mahkamah mengabulkan permohonan ini baik seluruhnya maupun sebagian, maka yang sejatinya terjadi adalah mahkamah melakukan praktek yang lazim disebut dengan sebagai legislating or governing from the bench tanpa didukung dengan alasan-alasan konstitusional yang cukup sufficient reason dalam batas pelayanan yang wajar, sehingga hal ini menjadikan mahkamah masuk sangat jauh dan begitu dalam kepada salah satu dimensi dan area yang paling fundamental bagi terselenggaranya kekuasaan legislatif yang baik dan konstitusional, yakni fungsi representasi parlemen sebagai salah satu refleksi serta implementasi utama dari prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, mahkamah dalam rangka memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini seharusnya sekali lagi meyakinkan kepada publik dan khususnya pemohon bahawa ada kalanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman itu diselenggarakan dalam bentuk kemerdekaan untuk tidak melakukan sesuatu, the Downs Judicial Restraint, yang secara manusiawi memang relatif lebih sulit untuk dilakukan sebab manusia memang secara alamiah cenderung lebih tertarik untuk melakukan sesuatu ketimbang menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Menimbang bahawa berdasarkan beberapa uraian argumen tersebut di atas, saya berpendapat mahkamah seharusnya menolak permohonan pemohon. Demikian, terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Pendapat berbeda yang kedua dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Sadi Isra. Dipersilakan. Terima kasih Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Menimbang bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang menasbihkan makna baru atas pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017, saya Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki pendapat atau pandangan berbeda atau dissenting opinion
Sehingga sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29 2003, 51 2023 dan putusan Mahkamah Konstitusi 55 2003, selanjutnya ditulis putusan Mahkamah Konstitusi 29 51 55 tahun 2023, saya menolak permohonan akuo dan seharusnya Mahkamah pun menolak permohonan akuo. Menimbang bahwa terhadap norma yang termaktub dalam pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017, amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 akuo menyatakan persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah Q berusia paling rendah 40 tahun, dimaknai menjadi persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah Q berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Berkenaan dengan pemaknaan baru tersebut, terlebih dahulu saya akan mengemukakan beberapa hal berikut. Bahwa berkaitan dengan pemaknaan baru terhadap norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 tersebut, saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda ini.